Brain rot, ketika otak kita membusuk akibat konsumsi konten berlebihan. Di era digital, banyak dari kita menghabiskan waktu berjam-jam scrolling di media sosial tanpa sadar. Meme, video pendek, dan konten instan lainnya telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, kebiasaan ini dapat menyebabkan fenomena yang disebut brain rot, sebuah kondisi di mana kemampuan berpikir kritis dan fokus seseorang menurun akibat konsumsi konten dangkal yang berlebihan. Apa yang sebenarnya terjadi di otak saat mengalami brain rot? Bagaimana cara menghindarinya? Apa itu brain rot? Brain rot secara harfiah berarti otak membusuk. Tetapi dalam konteks modern, istilah ini digunakan untuk menggambarkan penurunan fungsi kognitif akibat konsumsi konten digital yang berlebihan dan tidak berkualitas. Seseorang yang mengalami brain rot biasanya memiliki gejala seperti kesulitan berkonsentrasi dalam waktu lama, penurunan kemampuan berpikir kritis, ketergantungan pada hiburan instan, sulit memahami informasi yang kompleks. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada anak muda, tetapi juga pada orang dewasa yang terlalu sering terpapar media sosial dan hiburan cepat lainnya. Bagaimana brain rot terjadi? Secara biologis, brain rot terjadi akibat perubahan dalam cara otak memproses informasi. Berikut beberapa mekanisme utama yang menyebabkan brain rot. 1. Overstimulasi sistem dopamin. Dopamin adalah neurotransmitter yang berperan dalam motivasi dan rasa senang. Saat kita mengonsumsi konten cepat seperti TikTok atau Instagram Reels, otak melepaskan dopamin dalam jumlah tinggi secara berulang. Otak terbiasa dengan kepuasan instan dan menjadi kurang sabar terhadap tugas yang membutuhkan usaha lebih besar. Membaca buku atau menyelesaikan pekerjaan terasa membosankan karena tidak memberikan ledakan dopamin yang sama. Terjadi dopamine desensitization, yaitu kondisi di mana otak memerlukan lebih banyak rangsangan untuk merasa puas. 2. Gangguan neuroplastisitas. Neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk beradaptasi dan membentuk koneksi baru. Ketika kita terus-menerus mengonsumsi konten dangkal, otak lebih terlatih untuk merespons stimulus cepat daripada berpikir kritis. Akibatnya, prefrontal cortex, bagian otak yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan pemikiran logis, menjadi kurang aktif. Kesulitan berpikir mendalam atau memahami konsep yang kompleks. Penurunan fungsi memori kerja. Memori kerja adalah bagian dari otak yang membantu kita menyimpan dan mengolah informasi dalam jangka pendek. Konsumsi informasi secara berlebihan tetapi dangkal dapat menyebabkan kelebihan beban kognitif, cognitive overload. Dampaknya, sulit mengingat informasi yang baru saja dipelajari. Menurunnya kemampuan analisis karena otak tidak memiliki waktu untuk memproses informasi dengan baik. 4. Peningkatan stres dan kecemasan. Konten yang terus-menerus membanjiri otak dapat membuatnya dalam kondisi hyperarousal, yaitu kewaspadaan berlebihan. Ini dapat meningkatkan produksi kortisol, hormon stres yang bisa berdampak negatif pada kesehatan mental. Efek jangka panjangnya? Mudah cemas dan sulit tidur. Otak kesulitan beristirahat karena terus-menerus mencari stimulus baru. Dampak brain rot dalam kehidupan sehari-hari. Jika tidak dikendalikan, brain rot bisa berdampak serius pada kualitas hidup. Beberapa efek yang mungkin dirasakan adalah sulit fokus saat belajar atau bekerja karena otak terbiasa dengan informasi singkat. Menurunnya kreativitas akibat konsumsi konten pasif yang tidak merangsang otak untuk berpikir. Mudah bosan dengan aktivitas yang membutuhkan usaha lebih, seperti membaca atau menulis. Rentan terhadap kecanduan digital karena otak terus mencari kepuasan instan. Dampak psikologis brain rot ketika otak tidak lagi berfungsi optimal. Fenomena brain rot bukan hanya berdampak pada fungsi biologis otak, tapi juga memiliki dampak psikologis yang serius. Berikut adalah beberapa dampak psikologis dari brain rot yang perlu diwaspadai. 1. Penurunan kemampuan fokus dan konsentrasi. Dampaknya, sulit berkonsentrasi dalam waktu lama, baik saat belajar, bekerja, atau melakukan aktivitas sehari-hari. Mudah terdistraksi oleh notifikasi atau hal-hal kecil yang tidak penting. Tidak bisa menikmati kegiatan yang memerlukan usaha kognitif seperti membaca buku atau berdiskusi mendalam. Mengapa terjadi?
Kebiasaan scrolling di media sosial membuat otak terbiasa menerima informasi dalam potongan kecil. Akibatnya, kemampuan untuk fokus pada satu tugas dalam waktu lama menurun. 2. Kecanduan digital dan dopamin instan. Dampaknya, ketergantungan pada media sosial dan hiburan digital sebagai satu-satunya sumber kesenangan. Merasa gelisah atau stres saat tidak bisa mengakses smartphone. Terjebak dalam siklus scrolling tanpa henti meskipun tahu itu tidak produktif. Mengapa terjadi? Media sosial dirancang untuk merangsang pelepasan dopamin secara instan, yang memberikan sensasi kesenangan cepat. Seiring waktu, otak menjadi kurang sensitif terhadap dopamin alami dari aktivitas lain, seperti bersosialisasi secara langsung atau menyelesaikan tugas yang menantang. Penurunan motivasi dan rasa malas yang berlebihan. Dampaknya, sulit menemukan motivasi untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan jangka panjang. Lebih memilih hiburan pasif dibandingkan aktivitas yang membutuhkan usaha mental atau fisik. Merasa cepat bosan dan kehilangan minat pada hal-hal yang dulunya menarik. Mengapa terjadi? Kebiasaan mendapatkan kepuasan instan dari media digital mengurangi toleransi terhadap usaha dan kesabaran. Akibatnya, otak kehilangan motivasi untuk mengejar pencapaian yang memerlukan waktu dan kerja keras. 4. Meningkatkan stres dan kecemasan. Merasa cemas ketika tidak ada hal baru yang bisa dikonsumsi di media sosial. Fear of missing out, yaitu rasa takut ketinggalan tren atau informasi penting. Peningkatan stres akibat konsumsi berita negatif atau informasi yang membanjiri otak tanpa filter. Mengapa terjadi? Terlalu banyak informasi tanpa pemrosesan yang mendalam dapat membuat otak kelebihan beban kognitif. Selain itu, membandingkan diri dengan kehidupan orang lain di media sosial juga dapat menambah tekanan psikologis. 5. Melemahkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Dampaknya, sulit memahami informasi secara mendalam, lebih mudah percaya pada hoax atau informasi yang menyesatkan, tidak tertarik untuk mengeksplorasi sudut pandang lain dalam suatu diskusi. Mengapa terjadi? Brain rot melatih otak untuk mencari jawaban instan tanpa usaha berpikir lebih dalam. Akibatnya, seseorang lebih suka menerima informasi secara mentah tanpa menganalisis atau mempertanyakannya. 6. Menurunnya kemampuan sosial dan empati. Dampaknya, sulit memahami perasaan orang lain atau merespons dengan empati. Lebih nyaman berinteraksi secara online daripada bertemu langsung. Berkurangnya keterampilan komunikasi dan percakapan yang bermakna. Interaksi yang terlalu sering terjadi di dunia digital cenderung dangkal dan kurang memberikan kesempatan untuk membangun hubungan emosional yang kuat. Bagaimana cara mengatasi brain rot? Meskipun brain rot adalah fenomena yang umum terjadi, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengembalikan kesehatan otak. 1. Kurangi konsumsi dopamin instan. Batasi waktu di media sosial dengan metode dopamin detox. Beristirahat dari media digital selama beberapa hari. Hindari scrolling tanpa tujuan dan mulai konsumsi konten yang lebih berkualitas. Gunakan metode Pomodoro untuk melatih otak agar bisa fokus lebih lama. 2. Latih fokus dan memori kerja. Biasakan membaca buku atau artikel panjang untuk melatih daya tahan kognitif. Lakukan permainan otak seperti catur, sudoku, atau teka-teki logika. Berlatih meditasi atau mindfulness untuk mengurangi overstimulasi otak. Tingkatkan neuroplastisitas dengan aktivitas berkualitas. Tuliskan ringkasan dari apa yang telah dipelajari untuk meningkatkan pemahaman. Berdiskusi atau berdialog tentang suatu topik untuk memperkuat jalur saraf di otak. Pelajari keterampilan baru seperti bermain alat musik atau bahasa asing. 4. Optimalkan gaya hidup sehat. Tidur cukup untuk mendukung regenerasi otak. Konsumsi makanan bergizi, terutama yang kaya omega-3, seperti ikan salmon dan kacang-kacangan, untuk kesehatan otak. Olahraga teratur untuk meningkatkan aliran darah ke otak dan merangsang produksi neurotropin, protein yang mendukung kesehatan neuron. Kesimpulan, brain rot bukan sekadar kebiasaan buruk dalam mengonsumsi konten digital, tetapi merupakan fenomena biologis yang nyata. Overstimulasi dopamin, gangguan neuroplastisitas, dan penurunan fungsi memori kerja adalah faktor utama yang menyebabkan otak kita menjadi kurang efektif dalam berpikir dan menganalisis.
Namun, dengan langkah-langkah seperti mengurangi konsumsi dopamin instan, melatih fokus, dan menjalani gaya hidup sehat, kita bisa mengembalikan kesehatan otak dan meningkatkan produktivitas. Di dunia yang penuh dengan distraksi, kemampuan untuk berpikir mendalam dan fokus adalah aset yang sangat berharga. Jadi, apakah kamu siap untuk melawan brain rot dan mengambil kembali kendali atas otakmu? Jadi, brain rot bukan sekadar istilah keren di internet, tapi fenomena nyata yang bisa memengaruhi cara kita berpikir, berperilaku, bahkan berinteraksi dengan dunia sekitar. Konsumsi konten dangkal secara berlebihan bikin otak kita kehilangan fokus, mudah cemas, dan makin sulit buat menikmati hal-hal yang sebenarnya lebih bermakna. Tapi bukan berarti kita nggak bisa lepas dari ini. Dengan mulai mengontrol waktu di media sosial, melatih fokus, dan lebih banyak terlibat di dunia nyata, kita bisa bikin otak kita kembali sehat dan produktif. Gimana menurut kalian? Pernah nggak ngerasa otak kalian nge-lag gara-gara terlalu banyak konsumsi konten cepat? Coba share pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kalian merasa video ini bermanfaat, share ke teman-teman yang butuh sadar tentang fenomena ini, dan subscribe buat konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.